Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Adinda Fibrianti dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Ingin menjelaskan materi terkait mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Langsung saja kami akan membahas tentang apa sih ilmu pendidikan Islam itu. Jadi ilmu pendidikan Islam itu kan menurut para ahli memiliki banyak definisi dan tujuan. Langsung saja, definisi pendidikan Islam itu adalah suatu proses pembelajaran yang berfokus pada pengenalan dan pemahaman nilai-nilai Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga bertujuan membentuk insan yang berilmu, berakhlak mulia, dan beramal soleh. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan individu yang bertujuan menghasilkan generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral Islam. Sedangkan tujuan daripada ilmu pendidikan Islam atau pendidikan Islam, kita mengetahui pendidikan Islam itu apa? Itu yaitu yang pertama, membentuk pribadi yang memiliki pengetahuan agama yang baik, moral yang tinggi, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan dunia dengan cara yang islami. Membentuk generasi Islam yang memiliki kepribadian yang kuat, moral yang tinggi, serta pengetahuan agama yang baik, serta mengembangkan potensi akademik, sosial, psikologis individu sebagai umat muslim. Sekarang mengenai definisi serta tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama yaitu Al-Farabi. Pendidikan Islam menekankan pentingnya integritas moral dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sedangkan menurut Imam Ghazali, pendidikan Islam bertujuan menyelaraskan akal, hati, dan jiwa agar harmonis dalam menjalankan ajaran agama Islam. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan Islam melibatkan aspek-aspek akal, ilmu pengetahuan, dan moral untuk membentuk karakter yang kuat dan memberikan pemahaman komprehensif tentang dunia dan kehidupan. Sekarang kita membahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menekankan pada pembentukan akhlak mulia, pembangunan keterampilan berpikir kritis, mengintegritaskan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya pengembangan. Apa sih yang menjadi hambatan? Yaitu kurangnya pengembangan kurikulum yang memadai, minimnya ketersediaan sumber belajar yang memadai, tidak meratanya akses pendidikan Islam di beberapa daerah. Jadi sangat disayangkan sekali. Mungkin itu yang bisa dijadikan kita evaluasinya. Selanjutnya itu mengenai tentang tujuan pendidikan Islam atau tujuan pokok dari pendidikan Islam, yaitu mewujudkan insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian mengembangkan potensi manusia secara integral antara jasmani, rohani, akal, dan sosialnya, sehingga menyiapkan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, yang berarti Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, akidah atau tauhid. Akidah dan tauhid, apa itu sih? Gitu. Akidah atau tauhid itu adalah pembentukan keyakinan terhadap Allah, Rasul, hari akhir, dan lain sebagainya. Jadi di dalam tauhid itu kita ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memberi keyakinan kepada hati kita terkait kepada beribadah kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, hari akhir, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah ibadah, mendidik untuk menjalankan kewajiban ritual dan sosial.
seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akhlak, pendidikan etika, budi pekerti, dan karakter. Jadi tidak kalah pentingnya untuk bersosial kita membutuhkan akhlak. Jadi di dalam Islam itu sudah diatur, kita sering menyebutnya dengan akhlak. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Jadi mengintegrasikan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi bukan hanya mementingkan akhirat saja, akan tetapi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Yang kelima, sosial dan budaya, yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ilmu pengetahuannya tidak hanya berkaitan dengan itu saja, tapi ruang lingkupan ilmu pendidikan itu lebih luas. Di dalam sosial dan budaya itu juga mempunyai efek sosial yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi bisa menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sekarang kita membahas tentang sumber pendidikan Islam. Yang pertama, sumber pendidikan Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebagai sumber utama nilai dan prinsip pendidikan Islam. Jadi memang segala sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah sebagai penjelas dan praktik Nabi dalam pendidik umat. Jadi kita bisa mengambil sumber pendidikan itu dari hadis. Jadi yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad ulama. Jadi hasil pemikiran ulama yang menjawab tantangan zaman. Jadi seiring berkembangnya zaman itu pasti ada hukum-hukum yang berbeda. Ya, seperti permasalahan bagaimana hukumnya rokok. Dulu zamannya Kanjeng Nabi gak ada rokok. Nah, itu dari mana diambil hukumnya? Dari ijtihadnya ulama. Jadi seperti itu. Yang keempat, dari sejarah umat Islam sebagai contoh dan pelajaran dari masa lalu. Kita dapat belajar lewat sirahnya Kanjeng Nabi, sirahnya sahabat, sirah sahabiyah, dan lain sebagainya. Sekarang pembahasan yang selanjutnya ialah tentang metode pendidikan Islam. Metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau uswah hasanah atau keteladanan Rasul sebagai contoh akhlak yang terbaik, seperti hiwar, interaktif, dialog, mendorong berpikir kritis, atau mauidhah, nasihat, memberi peringatan dan pengajaran dengan hikmah, atau tarbiyatul amal, yaitu pembiasaan atau praktek langsung, atau tadarruj, yaitu bertahap penyampaian sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, atau hafalan dan pemahaman, yaitu jadi dengan dikombinasi antara rote learning dan reasoning. Yang selanjutnya tentang lembaga pendidikan Islam. Lembaga apa sih yang terlibat dalam pendidikan Islam anak itu? Yang pertama keluarga. Jadi lembaga pertama dan yang paling utama itu adalah keluarga. Yang kedua adalah masjid, lembaga pendidikan spiritual dan sosial sejak zamannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu pendidikan itu bukan di sekolah, tapi yang pertama itu di masjid. Yang ketiga madrasah atau lembaga pendidikan formal berbasis agama. Yang keempat pesantren, lembaga tradisional khas Indonesia, itu pesantren. Yang kelima sekolah Islam modern, yaitu lembaga yang menggabungkan antara kurikulum umum dan agama. Dan selanjutnya yaitu peran guru dalam pendidikan Islam. Apa sih peran guru dalam pendidikan Islam tuh? Guru bukan hanya pengajar, tapi juga satu murabbi. Murabbi itu adalah guru pembimbing kepribadian dan spiritual siswa. Jadi rohaninya itu dibimbing. Jadi banyak macamnya jenis guru itu. Yang kedua adalah muallim. Muallim itu apa? Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada si murid. Terus ada yang namanya mursyid. Mursyid itu adalah menjadi pembimbing dalam kehidupan moral seorang murid. Jadi guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu juga harus menjadi pembimbing kepribadian, menjadi pembimbing dalam kehidupan moral. Guru itu juga mempunyai peran sebagai qudwah atau sebagai teladan dalam akhlak dan tindakan. Sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya beliau bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi peran-peran guru itu bukan hanya mengajarkan,
Tapi seorang guru itu juga mencontohkan, menjadi pembimbing moral dalam kehidupan dan juga menjadi pembimbing kepribadian spiritual siswa. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang tantangan pendidikan Islam di era kontemporer ini. Yang pertama yaitu sekularisasi pendidikan, yaitu pemisahan antara agama dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, krisis moral dan akhlak yang banyak, peserta didik yang jauh dari nilai Islam. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, bagaimana mirisnya krisis moral dan akhlak yang ada di zaman sekarang ini. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi informasi bebas tanpa filter nilai moral, nilai sosial. Yang keempat, minimnya integrasi ilmu-ilmu umum dengan Islam. Untuk solusi antara kurikulum integratif, pelatihan guru, peran aktif keluarga dan masyarakat. Jadi tidak bisa itu dipisahkan. Jadi lembaga yang terkait seperti keluarga itu berpotensi di dalam pendidikan seorang anak untuk menciptakan umat Islam yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi antara kurikulum, pelatihan guru, peran aktif keluarga dan masyarakat itu harus menjadi satu kesatuan yang saling bekerja sama di dalam mendidik anak. Untuk yang selanjutnya yaitu antara relevansi pendidikan Islam di era modern, apakah ada? Apakah masih berlaku? Pendidikan Islam relevan dalam membentuk karakter bangsa, menjadi landasan etika dan moralitas di tengah krisis global, serta menjadi solusi atas degradasi nilai, tawuran, bullying, dan penyimpangan sosial. Itu termasuk pendidikan Islam ini juga relevan di dalam menyikapi perubahan sosial yang ada di era modern ini. Jadi ya bisa saya simpulkan bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya proses mengajar, tapi juga proses membentuk manusia yang berkarakter, beriman, mampu memimpin dunia dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan nilai-nilai ilahi yang Islami. Kita semua adalah bagian dari proses ini, baik guru, siswa, orang tua maupun masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kita harus memperhatikan, benar-benar memperhatikan bagaimana mendidik seorang anak supaya tetap sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ya itu saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan atau tidak sesuaian atau banyak kata yang salah. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.